kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan semakin meredanya kekhawatiran dunia terhadap perang dagang global, nilai rupiah terus menunjukkan tren positif. Mata uang ini menguasai 0,28% terhadap dolar Amerika Serikat, memberikan sedikit optimisme bagi perekonomian nasional. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan kembali menyentuh angka 5%, menandakan stabilitas yang mulai terjaga. Meski demikian, situasi ekonomi global yang terus berubah menuntut langkah yang cermat dalam menentukan arah kebijakan. Presiden Prabowo Subianto harus memastikan strategi ekonomi yang diterapkan dapat memperkuat daya tahan negara terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100%. Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi fiskal, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengatur pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan belanja negara dengan total pemangkasan mencapai 360 triliun rupiah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu instansi yang terdampak paling besar, dengan anggarannya dikurangi hingga 80% dari total pagu yang sebelumnya dialokasikan. Selain itu, lembaga seperti Otorita IKN dan Kementerian Ketenagakerjaan juga mengalami pemotongan signifikan, dengan reduksi lebih dari 50% dari anggaran mereka. Penghematan besar-besaran ini tidak dilakukan tanpa tujuan. Dana yang berhasil dialihkan nantinya akan digunakan untuk mendanai program-program strategis yang lebih mendesak, sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintahan saat ini. Diblokir 1,1, ya, jadi yang bisa dipakai 5,2 ya. Keputusan pemerintah untuk merombak alokasi anggaran belanja negara sempat mengejutkan banyak pihak. Namun Presiden Prabowo Subianto tetap optimis bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif. Seluruh dana yang berhasil dihemat akan dialokasikan ke program-program prioritas yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada pembangunan dan tidak sekedar menjadi beban fiskal tanpa manfaat nyata. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini tidak hanya berfokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada efisiensi kebijakan fiskal agar lebih tepat sasaran. Pemerintah terus mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan mengalihkan sebagian besar dana hasil pemangkasan belanja kementerian dan lembaga ke program-program yang dianggap strategis. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah makan bergizi gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diperkenalkan sejak masa kampanye. Selain mendukung keberlanjutan MBG, anggaran yang dihemat juga dialihkan ke sektor ketahanan pangan dan hilirisasi industri yang dianggap sebagai fondasi utama dalam memperkuat ekonomi nasional. Langkah besar ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% dalam 5 tahun ke depan. Dalam sebuah wawancara, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso menyebutkan bahwa dengan strategi yang diterapkan, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan bisa mencapai 5,2% pada tahun ini, menjadi titik awal bagi target jangka panjang yang lebih ambisius. Selain melakukan efisiensi dalam anggaran negara, strategi lain yang diterapkan adalah memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara BRICS. Di luar China, Prabowo juga mulai melirik India sebagai mitra utama dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebagai anggota BRICS yang dalam 1 dekade terakhir mengalami pertumbuhan pesat, India memiliki daya tarik tersendiri bagi Indonesia. Melihat potensi ini, Prabowo pun melakukan kunjungan resmi ke India pada awal 2025 yang disertai dengan penandatanganan berbagai nota kesepahaman MOU antara kedua negara di sejumlah sektor strategis. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas peluang investasi, tetapi juga untuk mendiversifikasi mitra perdagangan, sehingga Indonesia tidak bergantung pada satu negara tertentu dalam membangun ekonominya. Dengan kerjasama yang semakin erat, diharapkan hubungan ekonomi Indonesia dan India dapat saling menguntungkan dalam jangka panjang. Selain mempererat kerjasama dengan negara-negara mitra BRICS, pemerintah Prabowo Subianto juga mulai menerapkan kebijakan stimulus ekonomi sebagai strategi pertumbuhan nasional. Salah satu langkah utama yang diambil adalah meningkatkan daya beli masyarakat dengan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5%. Di samping itu, berbagai program bantuan ekonomi juga mulai dijalankan.
Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan bagi masyarakat desil 1 dan 2 selama 2 bulan. Untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di 2025, pemerintahan Prabowo juga mengambil langkah konkret dalam sektor finansial. Salah satunya adalah penghapusan utang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta memperpanjang masa penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam di dalam negeri. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya beli, serta memberikan pelindungan ekonomi yang lebih stabil di tengah ketidakpastian global. Pemerintah terus berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah digitalisasi sistem logistik yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi barang di Indonesia. Sebagai bagian dari strategi ini, National Logistic Ecosystem (NLE) mulai diterapkan. Platform ini memungkinkan koordinasi lebih cepat antara perusahaan logistik dan kementerian terkait, sehingga distribusi barang mulai dari kedatangan kapal di pelabuhan hingga pengiriman ke pabrik dan gudang dapat berjalan lebih efisien. Pemerintah juga berharap sistem ini dapat memangkas biaya yang tidak perlu dan mencegah praktik korupsi dalam rantai pasok. Tak hanya membenahi ekosistem logistik, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan India dalam bidang teknologi digital. Kesepakatan ini mencakup pengembangan Artificial Intelligence, AI, Internet of Things, IoT, infrastruktur digital publik, serta sistem identitas digital. Selain itu, kolaborasi ini juga bertujuan membangun ekosistem bisnis digital serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor teknologi informasi. Dengan kombinasi modernisasi logistik melalui NLE dan penguatan sektor digital lewat kerjasama internasional, pemerintah optimistis ekonomi nasional dapat tumbuh lebih kuat dan kompetitif. Keputusan Donald Trump untuk menunda kenaikan tarif impor bagi Kanada dan Meksiko menjadi sinyal bahwa perang tarif global masih belum sepenuhnya mereda. Langkah ini diambil sebagai bentuk kompromi mengingat kedua negara tersebut menunjukkan keseriusan dalam mengendalikan peredaran fentanyl serta menekan arus imigran gelap di perbatasan. Namun ancaman kenaikan tarif belum sepenuhnya hilang. Jika Trump kembali memberlakukan kebijakan ini, Kanada dan Meksiko akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara tersebut, tetapi juga bisa berimbas pada perekonomian global termasuk Indonesia. Sebagai negara yang memiliki status penerima Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat, Indonesia selama ini menikmati fasilitas pembebasan tarif bea masuk ke pasar Amerika Serikat. Jika perang dagang kembali meningkat, skema perdagangan ini bisa saja dicabut, yang berarti Indonesia akan kehilangan keistimewaan dalam mengekspor produknya ke Amerika. Untuk menghadapi kemungkinan ini, pemerintah harus menyiapkan strategi adaptif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain menyeleksi jenis barang yang diimpor, mendorong perusahaan swasta untuk berinvestasi di Amerika Serikat, serta merancang strategi perdagangan yang lebih cermat. Selain itu, mendiversifikasi ekspor ke negara-negara dengan potensi pasar besar seperti BRICS, Uni Eropa, serta anggota G7 juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika. Di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, optimisme pemerintah dalam membangun pertumbuhan ekonomi nasional tetap menjadi langkah yang rasional. Tahun 2025 dipandang sebagai momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk meletakkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan target 5,2% di tahun pertama dan proyeksi 8% dalam 5 tahun ke depan, berbagai kebijakan strategis telah disiapkan untuk mendukung visi tersebut. Bahkan di 2025, OECD mentargetkan 5,2%. Fokus utama pemerintah saat ini mencakup stimulasi konsumsi rumah tangga melalui program makan bergizi gratis, optimalisasi investasi dalam hilirisasi industri, serta diversifikasi ekspor, dengan memperkuat kerjasama dengan negara-negara BRICS. Jika strategi ini berjalan efektif, Indonesia berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing nasional di tingkat global. Namun di balik optimisme itu, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satu masalah utama adalah keberlanjutan fiskal, mengingat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan mencapai 50%. Beban pembayaran utang yang semakin besar dapat membatasi ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas. Selain itu, menurunnya rasio pajak menjadi kendala lain dalam meningkatkan pendapatan negara.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus merancang strategi inovatif dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Reformasi perpajakan, efisiensi belanja negara, serta diversifikasi sumber pendapatan menjadi langkah yang harus diambil agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu sektor tertentu.